الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan dan wajib untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang setia meniti jalannya hingga akhir zaman kelak. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk diketahui oleh penuntut ilmu dan juga diketahui oleh para dai, ya. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang jika seorang tidak paham tentang masalah ini, yaitu masalah adabul khilaf, adab-adab tatkala menghadapi perselisihan di kalangan para ulama, dia tidak memahami adab-adab ini, maka akan menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin, akan menimbulkan tuduh-menuduh di antara kaum muslimin. Oleh seorang yang mengaku bermanhaj salaf, manhaj salafi, dia harus tahu bagaimana manhaj salaf dalam masalah khilafiyah. Ya, sebagaimana dia belajar manhaj salaf dalam akidah, ya, manhaj salaf dalam bermuamalah dengan pemerintah, manhaj salaf dalam hal-hal yang lain, demikian juga dia harus tahu bagaimana manhaj salaf dalam menghadapi permasalahan khilafiyah. Dan para ulama telah menjelaskan tentang manhaj salaf dalam menghadapi permasalahan khilafiyah. Di antaranya Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, demikian juga Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, demikian juga Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dalam syarah Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah Arba'in Nawawiyah. Demikian juga para ulama yang lain, ya. Mereka telah menjelaskan tentang manhaj salaf dalam menghadapi permasalahan khilafiyah yang diperselisihkan oleh para ulama. Intinya dari pembahasan tersebut, manhaj salaf adalah untuk masalah khilafiyah maka kita toleransi terhadap orang yang menyelisih kita selama masalah tersebut adalah masih masalah khilafiyah, dengan kita berusaha mencari kebenaran menurut kita yang paling benar di antara dua pendapat atau tiga pendapat atau empat pendapat atau lebih daripada itu. Dan tidak mengapa kita menyatakan saya yang benar, kamu yang salah. Dan tidak mengapa kita membantah orang yang misalnya menyelisih kita meskipun masalah khilafiyah. Kita mengatakan dalilmu keliru, yang benar seperti ini, dan ini sudah dilakukan oleh para ulama sejak dahulu. Mereka menulis buku dan mereka saling membantah, tetapi tidak disertai dengan cacian dan makian. Dan tetap ada al-mawaddah di antara mereka, kasih sayang, husnudzan di antara mereka tetap terjaga, ya. Sehingga meskipun terjadi khilaf dalam masalah ilmiah, mereka tetap saling mengasihi, saling memuji di antara mereka dan tidak memecah barisan kaum muslimin. Nah, adab inilah yang hilang dari sebagian penuntut ilmu, terutama orang-orang yang baru pertama kali belajar manhaj salaf, baru belajar sunnah, ya. Dia menyangka sebagian perkara-perkara sunnah merupakan perkara pembeda antara hak dan batil. Saya masih ingat sekitar tahun 2000-an atau tahun 1999, awal-awal saya pengajian, sampai orang yang menyangka kalau ada orang sholat jarinya tidak digerak-gerak, ini bukan salafnya. Gara-gara jarinya tidak digerak. Sampai seperti itu. Padahal ini masalah khilafiyah. Saya pun dahulu saya menggerakkan jari, sekarang saya tidak menggerakkan lagi. Artinya ini masalah khilafiyah. Menggerak silakan, yang tidak menggerak juga tidak jadi masalah. Dahulu orang menyangka kalau ada orang, ya, sholat kemudian kunut subuh seakan-akan sholatnya nggak beres. Maka jangan sholat di situ, cari sholat di tempat yang lebih baik. Ditinggalkan sholat di pinggir masjidnya, ditinggalkan sholat tersebut. Kenapa? Karena imamnya kunut subuh. Dan disangka itu adalah perkara yang urgen yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi ada kesalahan. Kenapa? Dia baru ngaji, semangat, ya. Dan ini wajar, ya.
Tapi kalau sudah 11 tahun ngaji, 15 tahun masih tetap juga begitu, itu masalah. Kalau awal-awal biasa. Awal-awal biasa, dia ngerti, dia menyangkit itu kebenaran kebatilan. Tapi saya ditanya beberapa hari lalu, Ustaz, saya baru mengenal sunnah, Ustaz. Selama ini saya sholat tidak menggerakkan jari. Apakah sholat saya selama ini sah? Subhanallah. Saya juga tidak gerakkan jari. Berarti sekarang tidak sah sholat saya. Jadi wajar karena orang baru ikut pengajian. Menjadikan perkara-perkara yang perkara khilafiyah dijadikan barometer untuk mengenal seorang di atas kebenaran atau di atas kesalahan. Padahal itu bukanlah barometer. Kalau kita lihat para ulama khilaf, para ulama terdahulu mereka khilaf dalam banyak masalah. Barang siapa yang belajar buku-buku fikih dia akan dapati banyak sekali khilafiyah. Antum aja yang belajar kitab Bidayatul Mujtahid, ya, karangan Ibnu Rushd, dari bab fikih pertama sampai akhir semuanya ada khilaf. Semuanya ada khilaf. Dia menyampaikan khilafnya begini, sebabnya khilafnya begini, pendapat Malikiyah begini, pendapat Syafi'iyah begini, pendapat Al-Imam Ahmad begini, pendapat Hanafiyah begini, tanpa ada cercaan, tanpa ada celaan. Syekh Utsaimin rahimahullah juga sering menyampaikan khilaf dan mengatakan pendapat yang tatma'innu ilaihi nufus, yang hatiku lebih condong kepadanya adalah pendapat ini misalnya. Dia tidak mengatakan yang itu sesat, yang itu ngawur, ini keluar dari manhajus salaf, tidak. Tapi dia ihtiram, memuliakan yang lainnya, ya, memilih pendapat yang lebih benar, menyalahkan yang lain tidak mengapa, tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan penghormatan. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Kita tidak berbicara tentang para ulama zaman dahulu. Kita bicara tentang para ulama salafiyin di zaman sekarang. Contohnya Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, sering pendapat mereka sama berbeda dengan pendapat Syekh Albani rahimahullah dalam banyak masalah. Khilaf antara Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala, ya, dan khilafnya dalam permasalahan-permasalahan fikih, ya, maupun masalah-masalah kontemporer. Contohnya Syekh Al-Albani, ya, rahimahullahu taala menganggap salat tarawih lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah. Ini diselisihi oleh Syekh bin Baz, diselisihi oleh Syekh Utsaimin, bahkan diselisih oleh 4 mazhab. Namun apakah Syekh bin Baz kemudian mencela Syekh Albani atau Syekh Albani kemudian mencela Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin dan para ulama yang lainnya? Dia menunjukkan wijhatun nazar dia menunjukkan sudut pandang dia bahwasanya lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah menurut pandangan dia. Namun para ulama yang lain memandang dengan cara pandang yang berbeda. Mereka menganggap bahwasanya masalah salat tarawih tidak ada batasannya, mau 20, mau 30, mau 40, dan para salaf dahulu salat sampai ada yang 40 rakaat, ada yang 100 rakaat. Dan mereka mengatakan, bukankah kita mengikuti manhaj salaf? Nah, kalau kita tahu bahwasanya para salaf dahulu salat lebih dari 11 rakaat, lalu kita mengatakan mereka semua terjerumus dalam bid'ah, intinya khilaf antara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz. Nah, kalau kita bersikeras dalam masalah ini, seorang mungkin baru penuntut ilmu baru dia mengatakan, lihat, Syekh Albani mengatakan lebih dari 11 rakaat bid'ah. Nah, itu salat di sana imamnya 20 rakaat. Kalau itu enggak boleh, tidak akan diterima salat itu. Kenapa? Karena salat bid'ah lebih dari 11 rakaat. Kalau seorang baru belajar ngaji, dia akan keras, dia menyangka bahwasanya salat tersebut tidak akan diterima. Dia tidak tahu ternyata itu masalah khilafiyah. Contohnya seperti Syekh Albani rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya jual beli secara kredit adalah riba berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a bai'ataini falahu awkasuhuma aw riba. Barang siapa yang beli dengan dua harga, maka hendaknya dia menjual dengan harga yang paling murah, kalau tidak dia terjerumus dalam riba. Syekh Albani rahimahullah berdalil dengan hadis ini bahwasanya kredit hukumnya riba. Sementara jumhur ulama mengatakan tidak mengapa, contohnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Nah, kalau seorang kencing-kencing dalam masalah ini, dia bisa menyesatkan saudaranya. Ente praktek riba, ente jual dengan kredit, ente terjerumus dalam riba, ente terjerumus dalam dosa besar. Namun tatkala seorang mengetahui masalah khilafiyah, maka perkaranya ringan. Seandainya permasalahan tersebut permasalahan yang ijma ulama di atasnya, perkara yang disepakati oleh para ulama, maka kita boleh kenceng, kita mengatakan hati-hati, engkau terjerumus dalam riba karena ulama sepakat ini adalah riba. Tapi tatkala kita tahu ini masalah khilafiyah, maka perkaranya ringan. Dia berpendapat boleh, Syekh Albani berpendapat tidak boleh. Dan Syekh Albani tidak menyesat-nyesatkan Syekh bin Baz, tidak menggoblok-goblokkan Syekh bin Baz, dan sebaliknya Syekh bin Baz juga tidak pernah menjatuhkan Syekh Albani. Kemudian juga khilaf misalnya bukan masalah sekedar
teori, bahkan dalam masalah kontemporer seperti waktu Irak akan menyerang Kuwait yang dikhawatirkan akan melanjutkan penyerangannya menuju ke Arab Saudi. Khilaf di antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani tentang apakah boleh meminta pertolongan kepada Amerika misalnya. Ini masalah bukan masalah sepele, ini masalah berat. Masalah antara hidup dan mati, masalah antara keselamatan jutaan nyawa kaum muslimin. Masing-masing beristihad. Syekh Albani mengatakan tidak boleh, Syekh bin Baz mengatakan apa? Boleh. Namun mereka tidak saling menghina di antara mereka. Padahal masalahnya masalah yang genting, masalah antara keselamatan nyawa atau tidak. Kalau antum berselisih dengan teman antum masalah jari gerak-gerak atau tidak, enggak ada yang mati. Mau gerak-gerak enggak, tetap aja hidup semua. Tapi kalau masalah boleh atau tidak Amerika datang membantu dalam rangka menolak penyerangan dari pihak luar, ini masalah genting. Masing-masing punya sudut pandang tersendiri. Dan ternyata mereka khilaf, mereka sering menghargai. Syekh bin Baz kalau ditanya siapakah mujaddid hadzal asr, siapakah pembaharu abad ini, maka Syekh bin Baz mengatakan Al-Albani rahimahullahu taala. Itu yang kita inginkan. Karena kalau kita ingin seluruhnya sepakat dengan kita, ini perkara yang mustahil. Pertama, siapa kita supaya orang harus semua ikut pendapat kita? Kalau Al-Imam Malik rahimahullah membiarkan muridnya Imam Syafi'i menyelisihi dia. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah membiarkan muridnya Imam Ahmad menyelisihi dia. Terus ente memaksakan orang-orang semua harus ikut pendapat ente, sementara Anda siapa? Belajar sudah sejauh mana belajarnya? Kita usul fikih sudah dikhatamkan berapa kita usul fikih? Kita fikih pernah enggak khatam dari awal sampai akhir? Kemudian Anda memaksa orang mengikuti pendapat Anda? Tentunya tidak benar seperti ini. Kecuali masalah tersebut masalah yang disepakati oleh para ulama. Maka Anda boleh kenceng dalam masalah ini. Kenapa ini cuma tidak boleh diselisihi. Karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kesimpulan dari apa yang kita ingin sampaikan pada malam hari ini, bahwasanya jika kita tahu permasalahan tersebut adalah permasalahan khilafiyah, maka kita berlapang dada, kita memilih pendapat yang menurut kita lebih benar, namun kita menghargai pendapat yang lain. Oleh karenanya, kita kalau ingin tahu ini masalah khilafiyah atau tidak, maka kita harus kembali kepada buku-buku fikih klasik agar kita tahu apakah khilaf ini sudah ada sejak zaman dahulu atau tidak. Nah, kalau ternyata khilafnya cuma khilaf dibuat-buat, tidak ada contohnya dari para ulama terdahulu, maka ini yang kita kerasi. Kenapa? Ini bisa jadi merupakan bid'ah. Kenapa tidak ada ulama yang berpendapat dengan pendapat ini? Dan para ulama terus khilaf, baik zaman dahulu sampai sekarang. Sampai sekarang para ulama juga khilaf dalam masalah-masalah kontemporer. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang makna khilaf dan macam-macam khilaf. Al-khilaf dalam bahasa Arab artinya perselisihan. Sebagaimana dikatakan an ya'khudha kullu wahidin tariqan ghayra tariqil akhar fi halihi aw fi'lihi, yaitu seorang menempuh jalan yang satu dan yang lainnya menempuh jalan yang lain, berbeda. Terjadi perbedaan, disebut khilaf. Dan khilaf yang tercela adalah khilaf yang berkaitan, terutama yang berkaitan dengan masalah usuluddin, masalah usul akidah. Sampai sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kullaha fin nar illa wahidah." Bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka, yang satu di surga. Maksudnya itu perselisihan dalam masalah akidah, bukan masalah khilafiyah. Makanya seperti Khawarij ini menyelisih kita dalam masalah akidah atau masalah usuluddin. Contohnya seperti Syiah Rafidhah juga menyelisih kita dalam masalah usul akidah. Oleh karena kalau kita kembali kepada buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang firqah-firqah yang sesat, yang menyempal dari ajaran Islam, maka semuanya kembali kepada masalah akidah. Baik Rafidhah, baik Khawarij, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, dan kemudian keturunan dari 4 firqah tersebut, semuanya kembali kepada permasalahan apa? Akidah. Syiah berpecah-pecah juga gara-gara masalah akidah. Khawarij juga bersekte-sekte juga karena masalah akidah. Murji'ah bersekte-sekte juga karena masalah akidah. Demikian juga Mu'tazilah dan yang lainnya. Adapun masalah fikih, kata sebagian ulama tidak masuk dalam hadis ini, terutama cabang-cabang permasalahan fikih. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya di antara
ya hal-hal yang menimbulkan firaq, harus berselisih. Contohnya seperti firqah-firqah sesat yang membangun akidah mereka di atas ya landasan-landasan yang rusak. Seperti orang-orang Syiah yang membangun akidahnya dibangun di atas pengkafiran para sahabat, atau dibangun akidahnya di atas bahwasanya para imam mereka maksum. Bukan cuma Nabi SAW yang maksum, tapi para imam juga maksum. Atau seperti orang-orang sufi, yang sufi-sufi yang ekstrim, yang menjadikan sumber hukum bukan cuma Al-Quran dan Sunnah, ijma, qiyas, ya istihsan, al-istislah dan yang lainnya, tetapi mereka juga mengambil sumber hukum dari mimpi. Kemudian misalnya ada sesuatu yang turun kemudian mereka ya, istilah-istilah mereka lah, kash seperti mimpi dan yang lain. Ini bukan sumber hukum dalam Islam. Berarti mereka sudah menyelisih kita dalam perkara yang usul, yaitu metode pengambilan hujjah, metode pengambilan sumber hukum. Nah, kalau kita jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran, hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas, dan ada sumber hukum yang diperselisihkan seperti al-istihsan, al-istislah dan yang lainnya. Adapun mengambil sumber hukum dari mimpi atau dari kash atau dzauq, dari perasaan, maka ini bukan metode Ahlus Sunnah dalam mengambil hukum. Oleh karenanya kalau ada berpendapat demikian, maka kita kencang dan kita harus berselisih dengan mereka, karena mereka menyelisih Ahlus Sunnah dari dalam urusan pokok-pokok agama. Contohnya seperti orang-orang Mu'tazilah yang menolak hadis ahad. Hadis ahad ditolak. Sampai hadis-hadis ahad yang sebenarnya hadis-hadis tersebut mutawatir juga ditolak karena kejahilan mereka. Ya. Seperti orang-orang Mu'tazilah menolak bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Mereka mengatakan hadisnya hadis ahad. Nah, mereka tidak tahu ilmu hadis, ternyata hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat hadisnya mutawatir. Namun mereka punya kaidah umum bahwasanya hadis-hadis ahad ya tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Ini kembali kepada masalah usul. Maka kita ribut dengan mereka. Kita menyelisih apa? Menyelisih mereka karena penyelisihan dalam masalah usul. Contohnya, atau sebagian orang memandang bahwasanya Al-Qur'aniyun memandang bahwasanya beragama tidak perlu pakai hadis. Kita cukup pakai apa? Al-Quran. Atau hadis-hadis yang menurut akal mereka hanya sesuai dengan Al-Quran, yang menurut mereka tidak sesuai ditolak seluruhnya. Ini juga berarti menyelisih dalam masalah usul. Penyelisihan seperti inilah yang memang kita harus berselisih. Adapun khilaf dalam masalah ya fikih, ya masalah tata cara salat, masalah fikih haji, masalah fikih puasa, masalah fikih jual beli, ya ini tidak bisa kemudian dijadikan barometer untuk menyesatkan seorang atau membenarkan seorang. Toh masalahnya khilafiyah sejak zaman dahulu para ulama sudah khilaf. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara khilaf yang tidak diperbolehkan, tadi khilaf dalam masalah usul, di antara khilaf yang tidak diperbolehkan adalah khilaf seorang yang dia tidak memiliki ya ahliyah, tidak memiliki tidak berkompeten untuk berbicara masalah agama, kemudian dia menyelisihi ya ulama yang misalnya berkompeten. Oleh karenanya ya ijtihad ya itu hanya boleh bagi orang yang mampu untuk dan memiliki ya, kemampuan untuk berijtihad. Kalau seorang menyelisih ulama sementara dia tidak tahu apa-apa, maka tidak dianggap khilafnya, ya, tidak dianggap khilafnya. Seperti ada ulama berfatwa sementara dia bukan ulama, kemudian dia menyelisih fatwa ulama tersebut, sementara dia tahu diri sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan. Ya, bahasa Arab tidak bisa misalnya. Dia tidak pernah membahas fikih dari awal sampai akhir, juga tidak pernah. Dia tidak pernah membahas masalah akidah dari awal sampai akhir. Dia tidak pernah menelaah pendapat 4 mazhab misalnya. Ya. Kemudian dia tidak pernah menelaah tafsir dari awal sampai akhir. Kemudian dia menyelisih para ulama misalnya, maka ini penyelisihan dia tidak dianggap karena dia tidak punya kemampuan untuk mengambil hukum. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3. Qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. 2 hakim di neraka dan 1 di surga. Fa amma alladhi fil jannati farajulun alima faqada bihi. Adapun yang di surga adalah seorang yang memiliki ilmu kemudian dia berhukum dengan ilmunya. Wa amma alladhani fin nar, adapun yang 2 hakim di neraka, farajulun qada lin nasi ala jahlin, yaitu seorang yang berhukum mencetuskan hukum kepada masyarakat sementara dia di atas kejahilan. Wa rajulun 'alima al-haqqa wa qada bi khilafihi, dan seorang mengetahui kebenaran namun dia berhukum berlawanan dengan kebenaran yang sudah dia ketahui tersebut. Intinya Rasulullah SAW mengatakan ya rajulun qada lin-nasi 'ala jahlin,
Itu seorang hakim yang dia berhukum tanpa ilmu, ya, maka di atas kejahilan, maka dia di neraka jahanam. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ternyata para salaf dahulu juga khilaf. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, dia menyebutkan para salaf tidak khilaf dalam usulul akidah. Dalam pokok-pokok dasar-dasar akidah mereka tidak khilaf. Dalam usul masalah asma wa sifat mereka tidak khilaf. Dalam usul masalah tauhid uluhiyah mereka tidak khilaf. Tetapi ada sebagian furu'ul akidah, cabang-cabang akidah yang mereka khilaf di kalangan para salaf. Timbul khilaf di kalangan mereka. Contohnya, dan ini disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 28. Contoh-contoh bagaimana para salaf dahulu mereka khilaf bahkan dalam permasalahan cabang-cabang akidah. Contohnya seperti dulu salaf, para sahabat khilaf tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu bermi'raj naik ke langit ke-7, apakah dengan ruhnya, dengan jasadnya, atau cuma ruhnya saja. Khilaf di kalangan para salaf. Mereka juga khilaf, apakah Nabi melihat rohnya tatkala di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW melihat rohnya atau tidak. Ini pun khilaf di kalangan para salaf. Ini masalah akidah, namun dia bukan inti daripada masalah akidah. Inti masalah akidah, semua sahabat sepakat Nabi Isra Mi'raj. Kalau ada yang mengingkari, ya kafir. Mereka sepakat Nabi Isra Mi'raj. Tetapi cabang dari Isra Mi'raj tersebut, apakah Nabi lihat rohnya atau tidak? Ini khilaf di kalangan para salaf, di kalangan para sahabat. Apakah Nabi Mi'raj dengan ruh dan jasadnya atau dengan ruhnya saja? Ini pun khilaf di kalangan para salaf. Ini contoh khilaf dalam cabang akidah. Contohnya masalah dalam cabang masalah akidah uluhiyah, tauhid uluhiyah. Sebagian salaf khilaf tentang masalah jimat yang murni dari Al-Qur'an. Sebagian mengatakan haram secara mutlak, sebagian mengatakan boleh kalau itu murni dari Al-Qur'an. Kita ternyata juga mereka khilaf dalam masalah cabang-cabang akidah. Meskipun kita mengatakan yang benar adalah diharamkan secara mutlak, dan kenyataannya sekarang orang pakai jimat tidak murni dari Al-Qur'an, tercampur dengan perkara yang haram. Terkadang ditulis Al-Qur'an namun di atas misalnya kulit hewan yang mungkin bangkai, atau ditulis dengan darah, terkadang ditambah dengan jampi-jampi, ditambah dengan mantra-mantra, ada gambar kotak-kotaknya, ada bulat-bulatnya, ada angka-angkanya. Ini kenyataan yang ada. Ya. Namun kita tahu ternyata ada khilaf di kalangan para salaf dalam cabang-cabang akidah. Ini kalau permasalahan cabang-cabang akidah mereka khilaf, bagaimana lagi dengan masalah fikih? Kalau antum lihat buku-buku fikih, antum mendapat ternyata para salaf dahulu khilaf juga. Makanya dalam masalah tertentu, ini satu masalah. Oh, ternyata sebagian salaf berpendapat demikian, sebagian salaf berpendapat demikian. Contoh sederhana, masalah seorang lelaki kalau tersentuh dengan wanita yang boleh dia nikahi atau sudah dia nikahi, istrinya atau wanita yang boleh dia nikahi. Adapun bersentuhan dengan adiknya, dengan ibunya enggak jadi masalah. Tetapi bersentuhan dengan istrinya misalnya, ini bukan boleh dia nikahi, sudah dia nikahi. Kemudian juga misalnya bersentuhan dengan wanita yang tidak dia kenal, yang bukan mahramnya, apakah membatalkan wudu atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Syafi'i mengatakan batal. Gurunya Imam Malik mengatakan tidak batal. Ternyata kita telusuri para sahabat khilaf. Kalau tidak salah Umar bin Khattab berpendapat batal. Ibnu Abbas mengatakan tidak batal. Ya, Ibnu Abbas mengatakan tidak batal. Dia membawakan makna aula mastumun nisa, atau kau menyentuh wanita, lams di situ maksudnya adalah jima, bukan hanya sekedar menyentuh. Dan Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an memberi takbir ungkapan jima dengan sentuhan. Min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya, maksudnya sebelum kalian menjimainya. Aula mastumun nisa, sebelum kalian menyentuhnya maksudnya, atau kalian menjimaknya. Sementara sebagian sahabat yang lain berpendapat sentuhan sudah membatalkan apa? Membatalkan wudu. Permasalahan ini, ya, kalau kita mau ribut, jadi ribut. Terutama tatkala di Mekah. Orang tatkala umrah, ini masalah besar ini. Kita bilang tidak batal. Misalnya sebagian ulama Syafi'iyah kencang, atau ustaz-ustaz yang bermadzhab Syafi'i kencang, "Oh Ustaz, Anda sesat. Anda membolehkan orang tawaf tanpa bersuci. Berarti Anda telah membatalkan banyak orang yang apa? Yang tawaf. Tawafnya tidak sah semuanya." Ini kalau mau kencing-kencingan. Tapi kalau kita tahu ini masalah khilafiyah, maka perkaranya ringan. Maksud saya, para ulama khilaf, para sahabat juga khilaf, terutama masalah fikih. Maka kita berlapang dada dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama.
Baik, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini khilaf yang diperbolehkan, dikenal oleh para ulama dengan khilaf mu'tabar, khilaf yang diakui. Apa yang dimaksud dengan khilaf yang mu'tabar? Adalah khilaf yang masing-masing punya dalil, bukan kosong dari dalil sama sekali. Masing-masing punya cara memandang, ya, mengambil pendalilan. Dan bagaimana kita mengetahui khilaf ini adalah khilaf yang mu'tabar, ya, atau tidak? Maka seorang harus menelaah kitab-kitab fikih klasik. Dia lihat apakah ini khilaf atau bukan. Sejak dahulu khilaf atau tidak, ya. Kalau ternyata sejak dahulu khilaf, maka dia harus berlapang dada. Dia boleh memilih dan dia boleh menyalahkan yang lain, tapi mencela, mencaci, maki ini tidak diperbolehkan. Berarti dia tidak beradab dengan adab khilaf dan dia telah melepaskan manhaj salaf dalam masalah khilafiyah. Saya katakan tadi, sebagaimana manhaj salaf ada dalam masalah akidah, manhaj salaf dalam bermuamalah dengan pemerintah, demikian juga ada manhaj salaf dalam bermuamalah dengan masalah-masalah khilafiyah. Ya. Para ulama telah membahas bahwasanya manhaj salaf dalam masalah khilafiyah tidak ada pengingkaran. Tidak boleh kalian mengatakan ini sesat, ini ngawur, ini ahlul bid'ah gara-gara masalah khilafiyah. Gara-gara masalah khilafiyah. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sedih kita lihat sekarang, terkadang masalah khilaf gara-gara masalah fikih, masalah sederhana. Sebagian ahlu sunnah ribut sudah hampir 15 tahun, lebih bahkan. Gara-gara cuma masalah apakah kita boleh menerima sumbangan dari sebuah yayasan yang dipermasalahkan. Tapi ini bukan masalah akidah. Ini khilaf, masalah sepele seperti ini khilaf. Kemudian sampai ribut, ya. Sampai seorang menceraikan istrinya, sampai seorang tidak bicara dengan bapaknya, sampai sahabat akhirnya terpisah gara-gara dua sahabat dahulu dekat, gara-gara yang satu berpendapat tidak boleh, satunya boleh, akhirnya ribut. Saya pernah ditelepon beberapa tahun lalu, Ustaz Firanda dari Indonesia telepon, ada apa? Katanya, Ustaz, istri saya dibawa lari. Siapa yang bawa lari? Istri dan anak saya dibawa lari oleh ipar-ipar saya. Kenapa? Karena saya baca buku Ustaz. Ya buang aja buku saya daripada istrimu dibawa lari. Dia tidak mau menyesatkan saya. Masa terus subhanallah, masa gara-gara seperti itu ya? Istrinya dibawa lari sama ini dari mana seperti itu? Ustaz, siapa yang berfatwa demikian sudah bawa lari istrimu? Apakah sejauh itu bahayanya? Ini bukan masalah akidah, masalah jangankan orang ahlul bid'ah. Ini pun ahlul bid'ahnya masih diperselisihkan. Ahlul bid'ah atau tidak, para ulama khilaf dan banyak ulama mengatakan mereka bukan ahlul bid'ah yang memberikan sumbangan tersebut. Bahkan orang kafir kalau kasih sumbangan kita terima selama tidak ada syaratnya. Rasulullah SAW menerima hadiah dari Muqawqis. Rasulullah SAW menerima hadiah dari Raja Nasrani dari Mesir, dikasih hadiah, Rasulullah SAW terima. Dan ini pernah ditanyakan langsung kepada Syekh Shalih Al-Fauzan tentang masalah ini. Aneh maksud saya, kalau masalah sederhana seperti ini, khilaf sampai 15 tahun, sampai gontong-gontongkan, sampai sesat menyesatkan, ya. Bagaimana? Padahal akidahnya sama, ya. Cara metode ininya sama, tapi masalah gini tidak bisa terima. Ya. Ini bukan sebenarnya bukan masalah ilmiah, tapi masalah hati. Bukan masalah ilmiah, tapi masalah apa? Masalah hati. Baru-baru ini juga masalah memilih. Iya, ramai atau tidak? Ramai. Qadarullah, ya. Qadarullah khilaf di kalangan ustaz. Ya, kita pingin satu suara, namun qadarullah cara pandang berbeda. Ya, kita bilang masalah khilaf, masing-masing punya cara pandang. Yang masing-masing juga punya dalil, satunya mengharamkan, satunya membolehkan. Dan kita boleh menyatakan itu salah yang benar seperti ini. Tidak jadi masalah. Firanda salah, tidak jadi masalah. Tapi kalau Firanda ngawur, Ustaz ABG ini jadi masalah. Saya juga manusia, meskipun ABG. Maksudnya tidak perlu bahasa-bahasa seperti itu, maksudnya jahil, tidak usah bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Dan ini paling banyak dilakukan oleh ya yang di bawah ya, jadi masalah manas-manasi. Ya ini masalah khilafiyah, ya masing-masing punya dalil, masing-masing punya hujah. Seandainya itu dalil turun dari langit, tidak boleh milih, saya akan ikuti. Tapi saya katakan ikhwan, ini pendapat, mungkin saya salah, mungkin saya benar. Ustaz yang lain juga mungkin salah, mungkin juga benar. Saya tanya sama antum, misalnya saya katakan seandainya kita di suatu tempat, suatu RW lah, RW tersebut terdiri atas 80 kepala keluarga. Yang 40 nyunah semua. Yang 20 awam, yang 20 Nasrani misalnya.
Ini gambaran contohnya, 40 Nyuna, 20 Nasrani, 20 awam. Sekarang pemilihan kepala RW, satunya pendeta, satunya guru ngaji misalnya. Antum tahu kalau pendeta ini menang maka dia sering kebaktian di kampung. Bagaimana sikap antum? Tidak atau tidak? Hah? Atau tidak? Tidak usah. Tidak usah ya? Atau kita gembosi yang tidak usah, tidak usah. Dia lagi dia. Sehingga akhirnya 60 semua nggak ada yang milih, tinggal 20 yang milih. Nah, selain yang naik, setelah itu kita marah-marah. Kenapa sekarang ada kebaktian? Kan saya sudah terpilih oleh kalian. Oke, maksud saya ini logika sederhana. Maksudnya saya juga punya dalil. Yang lain mengharamkan juga punya dalil. Dia mengatakan percuma kita milih, tidak ada faedahnya. Misalnya, kita hargai. Kita hargai. Tidak boleh juga kita mencela yang lain, tidak boleh. Maksud saya khilaf itu wajar, tetapi jangan sampai mencela dan mencaci maki. Dan saya ingatkan kepada murid-murid, jangan menjadi namam, tukang adu domba di antara apa? Ustaz, hati-hati, dosanya gede. Dosanya gede. Kenapa? Kalau ustaz sudah khilaf, yang di bawah pasti ikut-ikutan. Ya. Kalau ustaznya sudah kasar, istilah orang, kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing sambil berlari. Pasti lebih kasar. Maka jangan dia mengacu, dia berusaha meredamkan khilaf di antara para ustaz. Karena syaitan ingin memecah belah di antara ustaz. Contoh, saya beri contoh kecil tentang bagaimana seorang jadi namam, tukang mengadu domba. Dia mengatakan, Ustaz, itu si Fulan Ustaz. Ustaz Fulan itu ABG Ustaz. Dia misalnya, Ustaz terpancing misalnya. Ustaz terpancing sehingga kemudian emosi membantah yang lainnya dengan bahasa yang kasar misalnya. Ini tidak benar, ini tidak beradab dengan adab khilaf. Mana manhaj salaf dalam masalah apa? Khilafiyah. Saya katakan juga seperti saya mengajar kepada antum. Kalau saya bikin antum taklid sama saya bisa. Setiap masalah saya cuma sebutkan satu permasalahan. Yang lain salah. Saya tidak pernah menyebutkan khilaf. Antum terdidik untuk hanya memilih satu apa? Pendapat. Sehingga kalau ada pendapat yang masuk antum salahkan. Tidak terbiasa antum mendengar apa adanya perselisihan. Secara tidak langsung Anda meskipun saya tidak ingin ditaklidi, antum akan taklid sama saya. Tapi kalau saya mengatakan ini adalah pendapat, dua pendapat, pendapatnya seperti ini, dalilnya seperti ini, maka Anda tidak. Tapi kalau saya mengatakan ini pendapat yang benar, yang lain ngawur, tidak ikut dalil, menyisi manhaj salaf, antum terbawa untuk apa? Menyalahkan yang lain. Saya tidak mengajarkan taklid, tapi dengan sendirinya antum ditaklidi. Maka metode yang mengajar seorang dai pun berpengaruh dalam masalah taklid atau tidak. Contoh pengadu domba. Misalnya seorang ustaz menyampaikan dalil yang menurut dia benar. Dia mengatakan masalah ini pendapat yang benar begini. Lantas muridnya mengatakan, Ustaz, tapi Ustaz Fulan mengatakan bukan begitu Ustaz. Di depan umum dikatakan demikian. Emosi dia. Namanya manusia, tatkala dipatahkan dengan pendapat ustaz yang mungkin sejajar dengan dia atau lebih rendah daripada dia, maka bisa emosi ustaz tersebut. Dia manusia, dia bukan malaikat, juga bisa salah. Bayangkan, misalnya saya menyampaikan pendapat yang benar masalah ini adalah seperti ini. Terus ada yang mengatakan, Ustaz Firanda, tapi Ustaz Fulan mengatakan itu keliru, itu ngawur Ustaz, yang benar begini. Mungkin saya emosi bilang, dia belajar di mana? Saya bisa jadi menjatuhkan dia. Emang dia belajar di mana? Pernah belajar buku apa sama ulama? Mau menyelisih saya, misalnya. Secara tidak langsung Anda menjadikan saya berkelahi dengan ustaz yang lain. Tapi kalau Anda bilang, Ustaz, bagaimana dengan pendapat yang lain? Dalilnya seperti ini. Ustaznya dia emosi. Tapi kalau Anda menyebutkan nama ustaz yang lain, ini ribut berarti. Maka jangan Anda menjadi tukang adu domba di antara ustaz. Atau sekarang Anda mengatakan, Ustaz, tapi Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Nah, dia tidak berani melawan Ibnu Taimiyah. Paham? Tapi kalau sesama level, masalah nanti. Timbul apa? Keributan. Maka di antara adab jangan seperti itu. Jangan kita katakan pendapat ustaz dengan menyebut nama ustaz yang lain. Itu harus menjaga diri. Meskipun ustaz mengatakan siapa berpendapat demikian, antum jangan terpancing. Adalah ustaz, pokoknya ada. Antum jangan sebutkan namanya, nanti namanya manusia dan setan ingin berlomba di antara para doa. Kita tahu masing-masing doa ya, mereka punya ya kemuliaan dan mereka punya jasa yang harus kita hargai, dan manusia tidak luput dari kesalahan. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai murid-murid menjadi pemicu perpecahan di antara dai. Kalau ada yang mulai memicu-micu, mulai manas-manas, tinggalkan orang tersebut. Ente tidak beradab, bilang dia. Ente tidak beradab dengan manhaj salaf, ente bukan tidak di atas manhaj salaf dengan seperti itu. Langsung ditegur. Ente belajar manhaj salaf dalam masalah adab, masalah khilaf. Ini bukan adab yang benar.
Kenapa? Karena cara-cara seperti ini ya menimbulkan perpecahan. Tapi para hadirin yang jelas subhanahu wa ta'ala, di sana ada khilaf-khilaf yang tidak boleh ditoleransi. Apa saja khilaf-khilaf yang tidak boleh ditoleransi? Pertama, khilafun syadz. Khilaf yang syadz namanya khilaf yang tidak dianggap. Ya, khilaf yang tidak dianggap. Dan ini meskipun ada sebagian salaf yang berpendapat, namun dia disebut dengan zallatul alim, yaitu kesalahan seorang ulama, karena tidak ada yang maksum. Contohnya kita dapati sebagian ulama, sebagian salaf, ada yang bolehkan berhubungan dengan wanita lewat dubur, ada. Yang lewat ini ada mana? Ada salaf yang bolehkan seperti ini. Kemudian kita mengatakan berarti boleh. Oh enggak, ini khilaf syadz kata para ulama. Namanya dia keliru, maka kita jangan mencari kekeliruannya. Contohnya ada sebagian salaf, tabi'in atau sahabat, tabi'in kalau tidak salah atau yang lain. Intinya salaf yang bolehkan nikah mut'ah ada. Tidak sampai kepada dia dalil tentang pengharaman nikah mut'ah. Maka jangan seorang mengatakan tuh, salaf juga ada yang boleh kan? Berarti saya boleh nikah mut'ah. Enggak boleh. Ini namanya khilaf yang syadz. Contohnya sebagian ulama Hanafiyah berpendapat tentang bolehnya seorang minum nabih. Nabih itu asir, namanya jus. Jus yang dibuat dari sebagian buah, kemudian mengalami proses fermentasi sehingga muncul alkohol, ya. Kalau diminum enak. Ada nabih, ya, nabih jus tadi yang melalui proses fermentasi, ada yang terbuat dari anggur, ada yang terbuat dari beras, ada yang terbuat dari korma, ada yang terbuat dari gandum, ya. Nah, jumhur ulama berpendapat seluruhnya diharamkan, ya. Kalau sudah menjadi khamar, seluruhnya diharamkan. Tetapi mazhab Hanafiyah mengatakan yang haram cuma yang dari anggur. Yang dari anggur. Adapun selain dari anggur, kalau diminum selama tidak sampai teler, tidak apa-apa. Ada bir, oh ini bir gandum, oh tidak apa-apa selama tidak teler. Ini pendapat yang keliru. Ini tidak dianggap, ini khilaf yang syadz. Khilaf yang syadz, keliru. Kemudian juga di antara khilaf yang tidak ada toleransi, misalnya khilaf yang diada-adakan, yang dahulu para ulama tidak khilaf. Saya boleh contohkan misalnya masalah tahlilan. Tahlilan itu ya dengan metode yang ada sekarang ini, ya ternyata para ulama dahulu mengingkari, bahkan ulama Syafi'iyah. Kemudian datang orang sekarang, orang belakangan mengatakan boleh. Kenapa? Agar kita tidak ribut dengan tradisi. Toh para ulama Syafi'i hanya mengatakan makruh. Daripada kita ribut, maka makruh ini kita tempuhi aja, dan jadi masalah. Ini bukan begitu cara ya berdalil. Kalau begitu semua makruh bisa kita kerjakan gara-gara daripada ribut misalnya. Ya, kita bilang para ulama Syafi'iyah dahulu ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membid'ahkan. Lantas kemudian muncul zaman sekarang sebagian orang melakukan tradisi tertentu yang tidak ada contohnya sama sekali dan tidak pernah disebutkan khilafnya oleh para ulama, maka kita mengingkari khilaf tersebut. Kenapa? Tidak ada di buku-buku fikih. Coba buku-buku mana? Saya kemarin sempat ke kantor Mahkamah Agung khutbah Jumat. Saya dapat buku judulnya Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin adalah buku karangan ulama Indonesia, ya, yang dia pernah belajar mungkin di Mekah, ya, kemudian dia pulang ke tanah air menjadi syekh besar di Kalimantan. Makanya di Banjarmasin ada masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin, ya. Sabilul Muhtadin. Saya buka buku dia, saya buka masalah tahlilan. Karena ini ulama Syafi'i Indonesia, ulama Syafi'i Indonesia. Kemudian saya buka, kemudian saya foto ya, dari buku tersebut. Dan ada fotonya, ya. Ini fotonya. Ya. Nggak kelihatan ya? Nanti bisa lihat ya, Pak. Saya bacakan. Saya baca ini pendapat dia dalam buku Sabilul Muhtadin ayat halaman 503. Dan saya tanya sebagian teman-teman di Banjarmasin, kata mereka kalau sudah bahasan-bahasan ini mereka baca buku Sabilul Muhtadin, mereka loncat tidak dibaca. Apa kata Syekh ini penulis buku ini? Makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Makruh lagi bid'ah menghadiri undangan itu. Jadi
Dia katakan jelas tidak boleh. Orang yang sudah kematian boleh buat makanan, mengundang orang sebelum kematian maupun sudah kematian. Setelah penguburan atau sebelum penguburan tidak. Ini mazhab Syafi'i. Ini adalah mazhab Syafi'i. Namun orang-orang sekarang menyelisih mazhab Syafi'i, kemudian membolehkan hal ini, maka tidak kita toleransi. Tapi dalam pengingkaran tentunya kita butuh hikmah. Tapi maksud saya jangan seorang mengatakan Ustaz masalah tahlilan kan masalah khilafiyah, ini bukan masalah khilafiyah. Mana dalam buku fikih klasik yang mengatakan boleh apa? Acara tahlilan. Kalau ada, ternyata pendapatnya 10 ulama berpendapat, maka saya toleransi. Meskipun saya yakin itu bid'ah. Tapi kalau ada ulama Syafi'i misalnya 20 ulama mengatakan itu disunahkan, maka saya wajib bagi saya untuk apa? Toleransi. Karena itu berarti masalah khilafiyah. Tapi kalau enggak ada, berarti ente ngadakan-ngadakan, ente mengkhilaf-khilafkan, dan bukan khilaf. Jadi tidak semua khilaf kemudian atau yang dianggap khilaf kemudian kita benarkan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara masalah khilaf yang tidak boleh toleransi adalah masalah khilaf yang menyelisih ijma'. Jadi bisa jadi zaman sahabat ada khilaf, kemudian mereka ijma'. Nah, kalau sudah terjadi ijma', kesepakatan para ulama dalam suatu masa, maka tidak boleh ulama yang setelahnya menyelisih ijma' tersebut. Contoh, masalah sekarang yang dibantah oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah, masalah memberontak kepada pemerintah. Kita dapati sebagian orang membolehkan berontak kepada pemerintah yang zalim. Mereka berdalil dengan sikap sebagian salaf. Bukankah si fulan pernah memberontak? Bukankah si fulan pernah memberontak? Ada sebagian salaf yang melakukan pemberontakan meskipun tidak disetujui oleh yang lainnya. Kita mengatakan benar. Namun itu kesalahan. Bukan berarti dijadikan dalil dan bukan berarti dikatakan masalah khilafiyah maka kita berlapang dada, kita bolehkan. Kenapa? Karena setelah itu terjadi ijma' dan Ibnu Taimiyah menukil ijma' tentang masalah ini. Bahwasanya setelah itu ijma' Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya tidak boleh memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Pemerintah yang muslim yang zalim. Ya. Maka tidak boleh seorang berdalil dengan apa yang terjadi khilaf sebelum ijma'. Kemudian padahal sudah terjadi ijma' tentang tidak bolehnya. Seperti masalah haramnya musik. Haramnya musik ijma'. Telah disampaikan ijma' oleh ulama mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah. Seluruhnya menukil tentang ijma' haramnya musik. Kemudian timbul misalnya Ibnu Hazm rahimahullah, ya, setelah beberapa abad kemudian mengatakan musik halal. Maka tidak boleh seorang berdalil dengan siapa? Ibnu Hazm ini masalah khilafiyah tidak boleh ente ingkari. Dia bilang sudah terjadi ijma'. Dan yang menukil ijma' banyak bahwasanya musik itu haram. Jadi kalau sudah timbul ijma' tidak boleh kita menyelisih. Kalau ada yang berpendapat menyelisih ijma' ada, namanya ulama tidak maksum, bisa salah. Atau dia tidak tahu bahwasanya sudah ijma' maka dia menyelisih menurut ijtihad dia. Maka tidak boleh kita jadikan ijtihad dia sebagai dalil untuk menyatakan masalah khilafiyah. Maka buat apa kita ribut? Yang mau dengar musik silakan, yang mau joget silakan, enggak boleh. Dan subhanallah waktu tersebar apa namanya? Maqta, klip tentang seorang yang lagi joget-joget kemudian apa? Mati. Meninggal tiba-tiba. Semua orang tahu itu jelek. Meskipun yang menghalalkan musik, yang menghalalkan musik tahu itu jelek. Padahal dia menghalalkan apa? Musik. Kalau orang yang nyanyi kemudian meninggal, kira-kira pandangan masyarakat apa? Jelek atau bagus? Jelek. Meskipun yang menghalalkan apa? Musik. Itu berarti fitrah bahwa itu meninggal dalam kondisi tidak baik. Meninggal dalam kondisi tidak baik. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan ya, perkataan para ulama ya tentang menghadapi permasalahan khilafiyah. Di antaranya perkataan Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahullah, beliau berkata, "Ma bariha ulul fatwa yakhtalifun, fa yuhillu hadha wa yuharrimu hadha. Fala yara al-muharrimu anna al-muhilla halak li tahlilihi, wa la yara al-muhillu anna al-muharrima halak li tahrimihi." Dalam kitab Jami' Bayan al-Ilm jilid 2 halaman 80. Yahya bin Sa'id Al-Ansari mengatakan, dan terus para
pemberi fatwa khilaf. Mereka senantiasa khilaf. Maka yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan, kontradiktif. Satu menghalalkan, satunya mengharamkan. Maka yang mengharamkan tidak menyatakan bahwasanya yang menghalalkan binasa atau sesat. Yang mengharamkan tidak memandang yang menghalalkan binasa, dan sebaliknya yang menghalalkan juga tidak memandang yang mengharamkan apa adalah binasa. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Demikian juga misalnya Qatadah As-Sadusi. Qatadah As-Sadusi seorang tabi'in ya. Dia punya kesalahan. Dia memandang punya pemikiran Qadariyah. Apa itu pemikiran Qadariyah? Yaitu dia memandang bahwasanya ini masalah takdir ya, bahwasanya sebagian perkara ini di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia baik, ya. Dia tidak ingin menyatakan bahwasanya Allah menghendaki kemaksiatan. Nah, kalau ada orang melakukan maksiat, maka ini bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesalahan fatal dalam masalah akidah. Tetapi apa kata Imam Zahabi tatkala menyebutkan Qatadah? Ini salah satu tabi'in, dia mengatakan wala'allallaha ya'dhuru amsalahu mimman talabbasa bi bid'atin yuridu biha ta'dhimal bari wa tanzihahu wa badala wus'ahu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi uzur terhadap orang-orang seperti ini yang masih tercampur dengan bid'ah, sementara dia melakukan bid'ah tersebut dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mensucikan Allah dari perkara-perkara yang buruk. Idza kathura sawabuhu, kalau dia dikenal memiliki banyak kebaikan. Jadi tatkala kita khilaf dengan saudara kita, taruhlah saudara kita salah, maka jangan kita lihat yang salahnya tersebut. Kita ingat orang ini masih banyak kebaikannya. Orang ini sudah lama berdakwah. Orang ini ya punya jasa besar dalam dakwah misalnya. Maka kita jangan lupakan kebaikan-kebaikannya hanya karena sedikit kesalahannya. Sebagaimana Qatadah As-Sadusi, Imam As-Sadusi terjerumus dalam bid'ah Qadariyah, namun diberi uzur oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kenapa? Idza kathura sawabuhu, kebaikannya sungguh banyak. Yunus As-Sadafi berkata, "Ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih berakal daripada Imam Syafi'i. Nazartuhu yawman fi mas'alatin thumma tarakna wa laqituhu fa akhadha bi yadi. Suatu hari saya berdebat dengan Imam Syafi'i dalam suatu permasalahan. Lalu kami berpisah. Setelah itu saya bertemu lagi dengan dia, fa akhadha bi yadi, kemudian dia pegang tanganku. Thumma qala, kemudian dia berkata, "Ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah?" Kata dia, wahai Abu Musa, apa lebih baik kita menjadi tak bersaudara meskipun kita khilaf dalam permasalahan. Ya, saya beda dengan Anda dalam permasalahan, itu bukan berarti kita ribut, ya, bukan berarti kita ribut, karena yang kita khilafkan bukan masalah yang pasti, tapi masalah khilafiyah. Kata Al-Zahabi mengomentari perkataan Yunus ini, Abu Musa, hadza yadullu ala kamali aqli hadzal imam. Ini menunjukkan akan sempurnanya ya akal imam ini. Famazalan nuzara yakhtalifun, dan sampai sekarang orang-orang yang berdebat masih saja khilaf, namun mereka tidak ribut. Tapi perhatian terus Subhanahu wa taala, terakhir ya, sebelum kita buka tanya jawab ya. Selain adab yang telah kita sebutkan, yang terakhir saya sampaikan bahwasanya khilaf tidak akan pernah habis ya. Ini sudah takdir Allah, kita lihat khilaf akan terus ada, terutama masalah-masalah fikih. Kenapa? Karena cara pandang berbeda. Seorang belajar sama guru yang lain, ini gurunya cuma 1, ini gurunya 5, ini gurunya 10, maka cara pandangnya berbeda. Saya katakan tadi, kalau Imam Malik tidak marah sama Imam Syafi'i tatkala Imam Syafi'i menyelisihi dia, Imam Syafi'i pun tidak marah, tidak ngamuk tatkala Imam Ahmad ya menyelisih dia, padahal muridnya sendiri ya. Maka bagaimana dengan kita yang jauh dari mereka? Siapakah kita kalau kita memaksa orang mengikuti pendapat kita? Kita ini siapa? Kita ini siapa? Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik yang luar biasa ilmunya tidak boleh untuk kita teliti dan tidak pantas untuk kita teliti, bagaimana dengan kita yang penuh dengan kekurangan, yang ilmu kita pas-pasan, hafalan Quran goyang atau tidak hafal Al-Quran ya, hafalan hadis juga goyang, bahasa Arab nggak beres. Kemudian kita ingin orang taklid sama kita ini siapa?
Makanya saya katakan antum sebagai audiens ya, jangan memperkeruh suasana. Bikin suasana itu baik di antara para dai, karena terkadang terjadi perselisihan di antara dai gara-gara murid-murid yang mengompori. Dan antum menanggung dosanya kalau antum mengompori. Jangan bertanya tentang masalah-masalah yang menimbulkan perselisihan dan pertikaian atau membuat memancing emosi seorang ustaz dan yang lainnya. Jadi kita husnudzan kepada saudara kita selama ini masalah khilaf yang khilafiyah, ternyata banyak ulama juga berpendapat boleh dan sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Maka ini masalah khilafiyah, sebagaimana para ulama tersebut tidak ribut, kenapa kita mesti ribut? Kita husnudzan bahwasanya saudara kita juga ingin kebaikan. Jangan kita tuduh dia itu berpendapat demikian karena dia ikut hawa nafsu. Dia berpendapat demikian karena dikasih duit misalnya. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh kita bersuudzon atau mengobroli ya orang lain untuk suudzon kepada orang yang menyelisihi kita. Tapi kita berusaha menenangkan permasalahan, dan kita berusaha mempererat ya di antara kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan, inna syaitana yanzabu bainahum." Sampaikanlah kepada hamba-hambaku, wa qul li ibadi, sampaikanlah kepada hamba-hambamu yaqulu allati hi ahsan, dan mereka mengucap perkataan yang baik. Di antara mereka, kenapa? Inna syaitana yanzabu bainahum. Sesungguhnya setan mengadu domba di antara mereka ya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, "Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahdisi bainahum." Bahwasanya setan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Arab, di jazirah Arab, tetapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kita ini sudah sedikit. Jumlah kita sedikit dibandingkan orang-orang yang tidak berpengalaman seperti kita. Maka yang sedikit ini kita jaga, saling mengasihi, ruhama'u bainahum, saling mengasihi di antara yang lain, saling husnudzan, saling beri udzur kepada yang lain, ya. Kalau sudah sedikit ribut lagi terus bagaimana ya? Sudah sedikit tidak saling salaman, tidak saling menyapa ya. Saling gontok-gontokan, saling cari-cari kesalahan, terus bagaimana? Mana firman Allah tentang ya, orang-orang beriman ruhama'u bainahum, mereka saling mengasihi di antara mereka. Maka beri uzur kepada saudara. Amalkan hadis-hadis Nabi SAW tentang jangan suudzon, ya. Amalkan hadis tersebut, ya. Jangan mengucapkan senyum kepada saudara adalah sedekah. Kalimatut thayyibah sedekah, perkataan yang baik adalah sedekah. Kita amalkan hadis-hadis tersebut di antara kita agar mengubah persaudaraan kasih sayang di antara kita, bukan saling menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan. Demikian saja apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tentang khilaf kontemporer? Kita khilaf kontemporer adalah masalah-masalah yang terjadi di zaman sekarang yang di zaman dahulu para salaf tidak ada. Contohnya seperti saya katakan masalah pemilihan misalnya, ya. Ada khilaf, para ulama khilaf tentang masalah ini. Mayoritas ulama membolehkan sekedar memilih, sekedar apa? Memilih. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Maka ini masalah kontemporer. Atau seperti model-model jual beli zaman sekarang yang dahulu tidak ada. Sekarang bentuk-bentuk riba bermacam-macam. Ternyata ada masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Zaman sekarang masalah kontemporer yang dahulu mungkin belum pernah dibahas oleh para ulama dahulu, hanya saja mereka memasang kaidah-kaidah yang dari kaidah-kaidah tersebut para ulama sekarang mengambil istinbat hukum untuk menentukan hukum suatu permasalahan. Ini namanya perkara-perkara kontemporer yang terjadi di zaman sekarang. Ustaz, saya mau bertanya, saya berprofesi sambilan sebagai Gojek online. Salam. Saya mendapat berita dari semua jamaah, orang yang kerja di bank, BCA atau bank apapun itu suruh kerja Arab. Apakah betul itu Ustaz? Dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Pak ya, saya jawab dulu ini. Saya berprofesi sambilan sebagai Gojek online. Setiap membawa penumpang, kadang-kadang wanita, karena tidak bisa milih-milih. Dan saya mau tanyakan apakah boleh hukumnya kerja jadi Gojek online menurut Ustaz? Ya kalau yang diajak yang laki-laki tidak jadi masalah. Yang jadi perempuan masalah. Sudah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti halalkan, masalah gimana? Kalau nanti punya, sekarang kondisi tidak sama dengan
namanya seperti gitu sekarang. Mau kerja di kantor, ikhtilat laki-laki perempuan, masa kita bilang tidak boleh kerja di kantor? Repot, kondisinya sekarang susah untuk dihindari. Ya. Naik bis juga ikhtilat, tidak boleh naik bis, tidak boleh naik apa namanya? Busway. Pasti ikhtilat atau tidak? Masih ikhtilat. Maka saya bilang nanti banyak istighfar. Atau nanti buat peraturan laki-laki tidak mau saya terima. Bilang sama bos, pokoknya kalau online perempuan saya tidak mau. Kalau ente bisa seperti itu maka wajib bagi ente untuk memilih. Bahwa saya hanya boleh lelaki. Kecuali kalau ternyata namanya, misalnya apa namanya? Namanya perempuan tapi ternyata namanya laki-laki tapi ternyata apa? Perempuan, itu masalah. Saya pernah kejadian ada seorang dari televisi ingin ketemu saya di Madinah. Namanya Rinto. Aduh, saya sebut namanya lagi, astagfirullah. Intinya maksud saya namanya lagi. Kemudian SMS di mana? Saya bilang ini. Ternyata Mbak Rinto. Namanya perempuan. Ya saya tidak bisa lagi gimana. Artinya kalau Anda bisa memilah-milih antara laki-laki dan perempuan maka hukumnya wajib. Kalau tidak bisa ya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda punya kerjaan cukup tidak perlu, ya sudah, tidak perlu. Tadi masalah bank ya. Saya bukan bidang ya, terutama masalah bank syariah saya tidak mengerti. Ya ada namanya bank menamakan dirinya bank Islami. Ya saya tidak mengerti secara detail tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Apakah benar-benar Islami ataukah tercampur ada kegiatan riba dan kegiatan Islami. Yang dari situ baru kemudian bisa kita munculkan hukum tentang hukum orang yang bekerja di situ. Adapun bank yang konvensional yang asli riba tanpa ada Islaminya sama sekali tentunya tidak diperbolehkan. Ya, karena dia melakukan praktek riba. Ya, dan riba hukumnya haram dan dosa besar. Tapi kalau bank Islami saya tidak tahu. Ya, antum tanya kepada orang-orang yang berkompeten seperti Ustaz Arif bin Badri atau Ustaz Erwandi yang mereka ya berkecimpung dalam masalah perbankan. Adapun saya tidak tahu. Maaf Ustaz, maksudnya dia saya bisa menanyakan di karyawan termasuk haram atau tidak? Yang itu kan haram. Apanya? Karyawan yang kami pada wajib. Kalau orang kerja di tempat prostitusi haram atau tidak? Bagian kasirnya sama dengan riba. Rasulullah SAW mengatakan, Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba wa mukilahu dan nasabah yang memberikan keuntungan kepada rentenir tersebut. Kemudian yang pencatatnya, kemudian yang mempersaksikannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan semuanya sama. Semua yang ikut membantu terjadinya proses tersebut maka terkena kitabnya. Bagaimana hukum menanyakan suatu perkara dalam suatu majelis sedangkan si penanya sudah mengetahui hukum tersebut namun ditujukan untuk menyindir temannya yang menolak hukum perkara tersebut saat diberitahu secara pribadi. Kan jadi masalah ya, tapi dengan pertanyaan yang bagus yang tidak menyakiti hati seorang dan sang ustaz juga menjawab dengan pernyataan yang baik sehingga orang yang mendengar bisa menerima. Dan saya sangat berharap ya antum kalau menjelaskan sesuatu menjelaskan dengan baik, dengan panjang, dengan detail, ini lebih bagus daripada itu haram. Orang terkadang tidak bisa terima kalau antum langsung bilang apa? Haram. Tapi kalau dijelaskan dalilnya seperti ini, ya maka ini lebih insya Allah lebih bisa diterima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Jadi Anda pernah dengar sebelumnya masalah sumpah. Masalah apa? Sumpah. Ketika orang bersumpah dengan nama Allah, maka kita harus membenarkannya, harus percaya. Maka kita harus apa? Percaya dengannya. Kisah Nabi Isa saat yang melihat Terus? orang mencuri. Nah itu berlaku hukuman nggak bagi mereka? Misalnya kita melihat ada orang mencuri, dia bersumpah demi Allah aku tidak mencuri. Apakah kita boleh mengambil barangnya, kita boleh memotong tangannya atau kita lupakan saja gitu? Antum bawa pisau potong tangan. Ya maksudnya hukum Islamnya berjalan dengan. Iya, kalau sudah ada apa namanya ketangkap basah misalnya, ya. Ketangkap basah. Kemudian kita lihat dia mengambil harta orang lain ya. Maka kita serahkan kepada polisi atau pihak yang berwajib ya. Jadi pernyataan seperti itu kalau orang sudah bersumpah harus kita benarkan. Maksudnya orang yang terbiasa jujur, ya. Orang yang tidak kita ketahui suka dusta. Tapi kalau kita temukan pencuri di tempat gelap-gelap ini biasanya apa? Pencuri. Jadi maksud saya kalau orang sudah bersumpah dengan Allah maka wajib bagi kita untuk apa? Membenarkan. Meskipun mungkin penglihatan kita keliru, menurut kita dia tidak benar, tapi orang ini biasanya apa?
jujur, maka wajib bagi kita untuk membenarkan perkataan dia. Tapi kalau ada orang yang tidak jelas, tidak diketahui kejujurannya, dan dia berada di tempat-tempat yang menimbulkan kecurigaan, maka kalau dia pun bersumpah harus diperiksa. Apalagi ada barang orang yang diambil kemudaratan, maka harus diperiksa. Jadi tentang masalah tadi dibawakan kepada orang-orang yang biasanya jujur, maka kalau dia bersumpah harus kita benarkan. Ustaz, tolong dikoreksi bila salah. Saya mendengar bahwa ada ikhtilaf mengenai apakah kaum Khawarij keluar dari Islam atau tidak. Benar, ada khilaf di kalangan para salaf. Khawarij itu keluar dari Islam atau tidak. Dan yang benar mereka tidak keluar dari Islam. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tatkala memerangi orang Khawarij, tidak diambil hartanya sebagai ghanimah, tidak. Dan istri-istrinya pun tidak dijadikan sebagai tawanan. Tatkala ditanya akufarun hum, apakah mereka kafir wahai Ali? Kata Ali radhiyallahu anhu, ikhwanuna minal kufri farru. Mereka justru jadi khawarij karena lari dari kekufuran. Takut kafir, maka mereka menjadi apa? Khawarij. Ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang berbuat zalim kepada kita, maka kita lawan kezalimannya, ya. Meskipun Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh orang-orang apa? Khawarij. Namun yang benar orang-orang Khawarij ya tidak keluar dari Islam, meskipun ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Apa ISIS itu Khawarij? Apakah ISIS itu Khawarij? Ya. Sebagian banyak ulama sekarang mulai berani untuk menyatakan ISIS itu apa? Khawarij. Dan itu ijtihad mereka. Kenapa? Karena sifat-sifat. Jadi ada hadis yang menunjukkan Khawarij selalu muncul di setiap zaman. Jadi ada hadis-hadis yang menunjukkan Khawarij itu apa? Akan muncul setiap zaman sampai keluarnya Dajjal. Dia akan muncul terus. Nah sekarang itu sudah muncul. Dia Khawarij itu bukan? Banyak orang mengatakan mereka apa? Khawarij. Kenapa? Karena sifat-sifat Khawarij yang Rasulullah SAW sebutkan nempel pada mereka. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan sufaha'u ahlam, hudatsa'u asnan. Mereka diantaranya anak-anak muda. Diantaranya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Oleh karena tidak ada orang ISIS yang dikenal sebagai ulama. Antum tahu, cari coba apakah ada orang ISIS yang dulu pernah punya karya ilmiah, yang punya buku-buku ilmiah tentang bidang fikih, akidah, enggak ada. Tahu-tahu muncul anak-anak muda. Anak-anak muda, dan ini cocok dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaqtuluna al-muslimin wa yad'una ahlal awthan. Mereka bunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan penyembah apa? Berhala. Ini mereka lakukan benar, yang dibunuh kaum muslimin. Sementara Syiah mereka tidak berani. Intinya banyak orang-orang kafir tidak mereka berani. Dari situ kita hargai dan pendapat banyak ulama. Saya bukan katakan satu dua, banyak ulama, terutama tatkala semakin jelas pemikiran mereka. Mereka beristihad dan mengatakan bahwasanya ISIS adalah termasuk dari Khawarij. Karena sifat-sifat Khawarij yang disebut oleh Nabi SAW terdapat pada mereka. Maka para ulama mengatakan jangan sekali-sekali ya kita kemudian berusaha membela mereka. Karena bahaya. Ya seperti saya katakan di Arab Saudi ya. Ada seorang yang bunuh sepupunya sendiri dan dia rekam videonya, dia mengatakan saya telah berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini sepupu saya adalah pengikut Ali Saud, kerajaan Saudi. Ini adalah munafik, dibunuh, tembak. Dibunuh dan dia rekam. Kemudian dia apa? Sebarin, dia bangga. Ya, subhanallah, sampai seperti itu. Ya. Dan mereka mudah mengatakan seperti kejadian di Arab Saudi juga, bom di masjid. Bayangkan, ini bom masjid tentara. Berapa yang meninggal? Banyak sekali yang meninggal, puluhan yang meninggal. Padahal itu mereka sedang sholat. Jadi dibom tatkala sedang apa? Sedang sholat. Bagi mereka ini kafir semua meskipun sholat. Sehingga Quran berlumuran darah. Tapi waktu saya nonton wawancara, imamnya berkata, imamnya tidak meninggal waktu itu, bomnya di belakang. Jadi banyak yang meninggal sementara mereka rakaat keempat kalau nggak salah. Dia bilang, lihatlah ini Quran di sini, banyak orang hafid Quran di sini, di masjid ini. Ini Quran sudah dikhatamkan berapa kali, sekarang berlumuran darah dan macam-macam. Terus Anda kemudian husnuzon kepada orang-orang seperti nggak apa-apa, mereka juga beristihad, mereka juga ya sudah, kalau mereka bunuh ente gimana? Bunuh keluarga ente? Husnuzon tidak pada tempatnya. Husnuzon tidak pada tempatnya. Sementara para ulama sudah memvonis. Tugas Anda, kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama. Kalau ulama sudah memvonis, Anda ikuti. Kalau ternyata Anda salah, para ulama yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada seorang yang membunuh pamannya. Ini juga di kerajaan Arab Saudi, membunuh pamannya. Kenapa? Pamannya gara-gara pamannya adalah
seorang angkatan sama dianggap mengikuti kerajaan apa? Kerajaan kafir. Kerajaan Arab Saudi dikafir oleh mereka. Ini sudah pengkafiran kerajaan Arab Saudi sudah lama, sejak zaman Bin Laden rahimahullah taala. Bin Laden memiliki pemikiran bahwasanya Arab Saudi itu apa? Kafir. Antum bayangkan, Arab Saudi yang seperti itu masih dikafirkan. Bagaimana ente-ente ini? Arab Saudi yang luar biasa, kemudian bantu yang di sana sini, pelayanan terhadap jamaah haji, pelayanan terhadap jamaah umroh, bantu masjid di mana-mana, bagi Al-Quran di mana-mana, sampai Al-Quran wakaf pun dijual di Tanah Abang. Artinya, subhanallah, masih dikafirkan. Yang membela tauhid, yang membantah kesyirikan, ya, yang menyuruh kepada penerapan syariat Islam, yang selalu didoakan di setiap khutbah Jumat, ya Allah jadikanlah pemimpin kaum muslimin di seluruh alam semesta ini berhukum dengan syariat Allah. Itu doa yang selalu didengar tiap hari Jumat. Mereka berdoa agar kita berhukum dengan hukum syariat Islam di atas Quran dan Sunnah. Apa ada di mimbar-mimbar seperti itu? Kecuali di Arab Saudi. Terus masih kafir, terus bagaimana? Kekurangan pasti ada kekurangan. Saya tidak mengatakan Arab Saudi apa sempurna, tapi demikian maksud saya. Pemikiran pengkafiran itu sudah ada sejak zaman Bin Laden. Kemudian Bin Laden rahimahullah hancur, timbullah ISIS. ISIS lebih parah daripada Al-Qaeda. Dia telur dari Al-Qaeda, lebih parah. Sehingga banyak takfiri yang juga menyesatkan mereka karena sudah terlalu parah takfirinya. Padahal sama-sama takfiri. Jadi mereka sepakat mengkafirkan Arab Saudi, tapi takfiri ini mengkafirkan apa? Atau menyesatkan mereka kenapa? Karena saking parah apa? Takfirinya. Dan kalau sesama takfir sudah menyesatkan dia, apalagi kita. Ini takfirnya menyesatkan dia. Oleh karena perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan sekarang ini banyak ulama terutama di Arab Saudi dengan istihad mereka, dan mereka lebih dekat dengan terjadinya kasus, artinya ISIS lebih dekat daripada Arab Saudi daripada Indonesia, lebih dekat ya. Mereka lebih tahu informasi, lebih akurat ya. Tidak perlu pakai media sosial, tentunya mereka punya intel-intel yang mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Oleh karenanya banyak ulama berfatwa bahwasanya mereka adalah khawarij. Mereka adalah khawarij karena ciri-ciri khawarij ada pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya video. Mau lihat? Video, dan ini sering saya dibantah. Saya bantah tampilan khawarij, kata mereka, Ustaz, ente banyak bantah, lihat nih. Orang ISIS meninggal dalam kondisi senyum, kondisi tertawa. Saya nggak bisa bantah, gimana bantahnya? Saya bilang sama teman saya orang Amerika. Dia bilang kalau ente model gitu banyak orang Nasrani meninggal senyum, ente mau gimana? Terus ternyata dikirim berikutnya itu sekedar tipuan. Coba sini siapa? Orang Arab satu sini. Siapa? Sini, saya tunjukkan videonya. Ya, sebentar ya. Itu orang Arabnya. Tapi dia bisa bahasa Arab kan? Kasihan banyak orang Arab yang bisa bahasa Arab. Kasihan. Ini fotonya. Ternyata ini penipuan. Enggak, dia bikin video. Bentar, dibongkar. Foto. Jadi berpose seakan-akan berakting meninggal dalam kondisi apa? Tertawa. Padahal acting. Kebongkar. Orang nggak tahu dari mana. Maksud saya, ya, terkadang kalau sudah ada seperti itu dalil sudah hilang. Ya, dalil sudah hilang. Terus saya bilang, saya kirim ini teman saya orang Amerika ketahuan. Jadi kalau ente mau seperti ini, pendeta meninggal senyum juga ada. Terus kemudian jadi benar menyembah Nabi Isa. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, saya lebih condong kepada pendapat para ulama yang bersihad dan mengatakan mereka ya khawarij atau minimal berpemikiran dengan pemikiran apa? Khawarij. Dan kita selama saya hidup saya tidak pernah bertemu dengan orang-orang takfir yang seganas mereka. Subhanallah. Ganas sekali, tinggal tembak-tembak, bunuh sana, bunuh sini. Mengerikan. Maka para ulama mengatakan jangan sekali-sekali husnudzon sama mereka. Anda berhusnudzon seakan-akan Anda membantu pemikiran mereka. Jangan. Tegas terhadap mereka. Sampai para ulama menyebarkan kalau ada di Arab Saudi, kalau ada anak Anda yang kemudian mulai laporkan kepada polisi. Kenapa? Sebentar lagi dia akan ngebom. Dia ngebom di mana? Ngebomnya di masjid. Ngebomnya di masjid yang dibunuh orang-orang yang sedang sholat, yang baca. Kenapa? Menurut dia kafir semua. Menurut dia kafir semua, dan kebanyakan anak muda yang tidak pernah belajar. Dan benar, sufaha'u al-asnan, hudatha'ul asnan, anak-anak muda. Bagaimana
jika hubungan keluarga menjadi senggang karena masalah bid'ah, keluarga besar menjaga jarak karena kami tidak ikut acara bid'ah mereka. Saya katakan, kalau mereka menjaga jarak, kita berusaha mendekat. Kita tetap menjaga silaturahmi. Kita berakhlak mulia. Kalau kita tolak dengan akhlak yang mulia. Dan saya ingatkan kepada ikhwannya, kita bernahi mungkar, tapi syarat nahi mungkar itu adalah kalau enggak kemungkarannya hilang atau kemungkarannya berkurang. Tapi kalau kemungkarannya semakin parah, maka itu tidak boleh, hukumnya haram. Maka kita ingat bahwasanya bernahi mungkar itu tidak mesti kemungkarannya hilang. Dengan berkurangnya kemungkaran itu sudah bernahi mungkar. Kalau Anda ingin dakwah ibu harus begini, langsung ya tidak bisa. Dengan bertahap. Maka saya katakan, kalau ada orang mengikuti kita atau mengenal sunnah meskipun 5%, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia mau ikut 10%, alhamdulillah. Mau ikut 70%, alhamdulillah. Mau ikut 5% tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang penting dia ada perubahan dari menjadi lebih baik. Baik, ada lagi yang bertanya? Apa sudah selesai? Waalaikumsalam. Saya nggak dengar. Saya nggak dengar dari awal. Kita menghadapi khilaf ini, Ustaz. Saat itu mencontohkan begini. Masalah isbal. Ada khilaf, Ibnu Taimiyah tidak mengharamkan. Apakah benar itu? Saya tidak tahu kalau Ibnu Taimiyah tidak mengharamkan, tapi masalah isbal secara umum khilafiyah. Ya, yang menyatakan haram, yang condong kepada pengharaman secara mutlak meskipun tidak sombong, di antaranya Az-Zahabi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan dari mazhab Maliki adalah Ibnu Al-Arabi. Tetapi banyak ulama yang menyatakan kalau hanya sekedar tidak sombong maka hukumnya makruh, di antaranya Syafi'i rahimahullah, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Maka dari sini tugas antum adalah menyampaikan, menurut pendapat saya haram secara mutlak, dan saya punya tulisan tentang masalah ini. Ya, tapi bukan berarti kalau ada yang isbal kemudian kita tuduh dia apa? Sombong, kita tuduh dia tidak mengikuti sunnah. Mungkin dia mengikuti pendapat bahwasanya sekedar apa? Makruh, selama tidak sombong. Paham? Jadi antum boleh menyampaikan, namun antum jangan mandang dengan sinis. Seakan-akan sudah dibawa level antum. Padahal dia selalu berbakti sama orang tua, antum nggak pernah telepon orang tua. Mau saya, antum boleh menyampaikan, apa nggak baik diangkat? Bisa aja. Ini makruh ya kan, makruh lebih bagus ditinggalkan. Bisa dengan kata, ente memang ngeyel, ya begitu. Seperti itu. Jadi jangan menjadikan satu yang bukan barometer menjadi barometer. Tadi seperti saya katakan, zaman dulu ada orang yang tidak gerak-gerak jari, oh ini bukan salafi, kenapa sholatnya nggak gerak-gerak jari? Kalau geraknya gini aja mantap, apalagi semakin cepat. Semakin mantap salafinya. Bukan begitu. Jadi kalau kita mengenal masalah khilafiyah, kita lebih longgar dan kita lebih beri udzur kepada saudara kita. Kalau enggak kita bawaannya suudzon, ya. Kita boleh ikut hawa nafsu, macam-macam. Makanya seorang belajar dan belajar. Tapi terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan dengan tahun baru ini, kebetulan kita ini kan dari Kalimantan. Jadi kebetulan keluarga itu semua non muslim. Jadi apakah boleh kita membantu menyumbangkan untuk beli salib? Ya. Jadi beliau ini alhamdulillah ya Islam, dan banyak kerabat-kerabat yang masih non muslim. Sebentar lagi acara Natalan ya. Boleh nggak kita bantu belikan baju baru supaya mereka senang dalam acara Natalan ya? Jawabannya haram. Jawaban yang seluruh perkara yang mendukung acara Natalan maka hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Dan saya sering sampaikan, mengucapkan selamat Natal sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim kalau tidak salah, sebagai penjelasan para ulama, mengucapkan selamat Natal itu lebih parah daripada selamat berzina, daripada selamat minum apa? Khamar. Kenapa? Karena Natal itu meyakini hari lahirnya Isa sebagai Tuhan, bukan sebagai Nabi. Kalau Anda mengatakan selamat hari lahir, selamat hari kelahiran Tuhan, ini bahaya. Hari kelahiran Tuhan, iya nggak? Nah, selamat Natal artinya apa? Hari kelahiran Isa sebagai Tuhan, bukan sebagai Nabi. Karena sebagian orang mengatakan, kan masing-masing apa keyakinan. Waktu saya bilang selamat Natal, maksudnya saya gembira dengan kelahiran Isa sebagai Nabi. Benar itu menurut Anda, tapi apa yang dipahami oleh orang non-Muslim, orang Nasrani? Dia memahami Anda ikut bergembira dengan lahirnya Isa sebagai Tuhan, Isa alaihissalam, bukan sebagai Nabi. Makanya mengucapkan selamat Natal itu sama dengan selamat kufur. Saya dukung kekufuran lebih parah daripada selamat berzina,
daripada selamat apa? Minum khamar, daripada selamat praktek riba. Lebih parah. Maka seorang, dan masih banyak yang tidak mengerjakan hal ini, maka seorang menjauhi segala perkara yang berkaitan dengan Natalan. Kita baik kepada mereka dalam yang lain. Maka anda terkadang kita dihantui dengan ketakutan. Kalau kita tidak bantu nanti dibilang apa? Kita bilang aja, mohon maaf, saya tidak diperbolehkan dalam agama saya. Ya. Saya sayang sama anda, saya saudara anda. Tapi kalau untuk ini, mohon maaf, kamu ngertilah agama saya ngelarang seperti itu. Bilang aja baik-baik. Kalau orang SMS selamat dari non muslim banyak SMS pasti ke HP kita selamat Natal, selamat Tahun Baru. Enggak usah dibalas. Enggak usah dibalas. Atau ente balas, semoga dapat hidayah. Kok jawabnya gitu? Jelasin waktunya nanti jelas. Mereka harus belajar apa itu syirik, apa tauhid, tentang bagaimana Nabi Isa dalam Injil disebutkan dia sebagai manusia, bagaimana Nabi Isa menjadi Tuhan sementara dia berdoa. Kalau Tuhan doa sama siapa? Kalau Tuhan sholat sama siapa? Oh Tuhan kok sholat sama? Terus sujud sama siapa kalau begitu? Ini tadi Tuhan kok sujud? Ya. Tuhan kok lapar? Ya? Yang paling dalam Injil yang paling hal yang lucu. Jadi kalau Nabi Isa Tuhan, satu hari Nabi Isa berjalan dan dia kelaparan. Pertama Tuhan lapar ya. Kemudian dia melihat ada pohon dari kejauhan. Oh ada pohon, dia dimakan. Sampai di pohon tersebut dia dapati buahnya nggak ada. Maka dia pun marah, dia mengutuk pohon tersebut. Sebenarnya kan kalau dia Tuhan perkaranya gampang, lapar kenyang. Dan memang tidak lapar sama sekali. Kemudian itu pohon itu nggak ada buahnya. Tahu sejak awal itu nggak ada buahnya. Jadi dia jalan tuh, ternyata nggak ada. Berarti dia kecil ya kan? Ada Tuhan kecil ya berarti. Situ sampai situ nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya tinggal simsalabim keluar buahnya. Ngapain dia marah-marahin sama? Marah-marahin pohon tersebut. Nggak ada buahnya tinggal udah selesai. Dan disebutkan juga Nabi Isa naik perahu sama alaihissalam, naik perahu sama murid-muridnya. Kemudian ombak bergoyang. Nabi Isa tidurnya nyenyak. Dibangunkan nggak bangun-bangun. Ini Tuhan nggak bangun bahaya. Artinya kita kesempatan kalau ada yang bertanya kita jelaskan. Subhanallah banyak orang-orang Nasrani yang hanya beribadah dengan taklid. Mereka hanya ikut-ikutan. Kalau ada kesempatan dialog aja paling tidak bikin syubhat dalam kepala. Bilang ini bukan masalah khilafiyah. Ustaz, saya mau tanya tentang soal khilaf jimat dalam Al-Quran. Yang khilaf saya katakan jimat dari Al-Quran adalah jimat yang murni tertulis dengan apa? Al-Quran. Ini pendapat sebagian sahabat. Namun kebanyakan sahabat mereka mengatakan haram secara mutlak. Ya. Yang jadi masalah sekarang, ya, dan dalil-dalil yang menunjukkan haram secara mutlak lebih kuat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Rasulullah SAW tidak membedakan satu dengan yang lain. Yang kedua, Al-Quran itu dia berfungsi atau dia mujarab dengan dibaca. Ya, Al-Quran itu untuk apa? Dibaca. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan ruqyah semuanya dengan dibaca. Tidak kita sakit apa? Al-Quran tempel di kepala. Tidak. Tapi dibaca. Al-Qurannya dibaca. Maka ini menunjukkan pengobatan dengan Al-Quran. Sekarang kalau kita ingin rumah kita selamat, Rasulullah SAW suruh baca surat Al-Baqarah. Tapi kalau anda misalnya supaya selamat tidak diganggu setan, ente pasang ayat kursi di hadapan kamar, jadi setan kalau bacanya kebakar. Kenapa? Ada ayat kursi digantung di depan rumah. Setan nyelonong tidak baca-baca, dia langsung nyelonong. Tidak baca. Dia tidak baca Quran, dia masuk dalam masuk. Kemudian juga kalau jimat dengan Al-Quran, terkadang anak-anak antum lagi pakai jimat Al-Quran, di sini ente bermaksiat. Saya punya tetangga dulu, ya. Bukan jimat lagi, jimat langsung di kulitnya, tato, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya, kayak begitu, mabok sering teler, ya kan bagaimana? Ya, kemudian ente masuk dalam WC juga, jadi Al-Quran itu apa di bawah. Jadi belum lagi kalau dipasang pada anak-anak, akhirnya apa? Ngilernya semuanya kenapa? Al-Quran. Jadi imtihan adanya perendahan terhadap Al-Quran. Maka yang benar jimat dengan apapun hukumnya haram. Dan yang terjadi sekarang, meskipun jimat tersebut ada Al-Quran, namun dia tidak Al-Quran murni. Saya punya teman, dia cerita sama saya waktu dia ke Afrika. Dia lihat banyak orang pakai jimat, dan dia dengan berani dia mengatakan, barang siapa yang punya jimat murni Al-Quran, saya kasih hadiah. Datanglah mereka rame-rame. Yang pakai jimat-jimat semuanya muncul akhirnya. Waktu dibuka nggak ada yang murni Al-Quran. Entah ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang dengan darah haid, ada dicampur dengan garis-garis, dengan kotak-kotak, dengan angka-angka. Tidak ada Quran yang murni. Ada yang hurufnya dipisah-pisah, ada yang ditulis terbalik.
Jadi seperti ini. Makanya syaitan ingin apa? Talbisul haq bil batil, dicampur antara kebatilan dengan kebenaran. Jadi ada Al-Qur'annya, orang yang lihat, oh yang penting ada Al-Qur'annya, padahal ada kebatilan. Namun seandainya ada yang jimat Al-Qur'an doang, maka kita bilang masalah khilafiyah, meskipun kita mewajibkan hukumnya haram secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mempersatukan hati-hati kita, dan semoga Allah senantiasa mempersatukan para dai, menyatukan hati-hati mereka dalam meniti jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.